Bab 1431. Sesekali David keluar untuk mengobrol dengan Celia dan yang lainnya. Namun, sebagian besar waktunya, Amadi akan mendatangi David dan berbicara kepadanya tentang peradaban tingkat tinggi, Kerajaan Bintang. Dia ingin David memiliki pemahaman umum tentang beberapa informasi dasar tentang Star Kingdom sehingga David tidak akan bingung saat mereka tiba. Tentu saja, sebagai kepala Star Mansion yang lebih muda, sebagian besar topik Amadi berkisar pada Star Mansion. Dia terus-menerus membicarakan betapa hebat dan hebatnya Star Mansion, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, ia akan membuat kekuatan lain terlihat lemah. Namun, menurut Amadi, Star Mansion adalah kekuatan terkuat di Star Kingdom. Sekalipun sekarang tidak demikian, hal itu akan terjadi di masa mendatang. Keyakinan buta ini membuat David terdiam beberapa saat. David, Star Mansion jelas merupakan pilihan terbaikmu. Aku jamin bahwa setelah kau bergabung, kau akan mendapatkan perlakuan terbaik dari kami. Amadi selalu mengatakan ini sebelum pergi. Jangan khawatir, Amadi. Seperti yang kukatakan, jika aku harus bergabung dengan sebuah faksi, aku pasti akan menjadikan Star Mansion sebagai prioritasku. Tetapi sekarang, aku sudah terbiasa sendirian, dan aku tidak ingin terikat. Kuharap kau mengerti, jawab David. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksamu, tetapi jika kamu perlu bergabung di masa depan, kamu harus mengutamakan Star Mansion. Kita dapat dianggap sebagai saudara baik yang telah mengalami hidup dan mati. Tentu saja, Amadi, pikirkanlah. Aku mengenalmu dan Celeste sebelum aku pergi ke Star Kingdom. Sekte Iridescent tempat Celeste berada tidak menerima laki-laki. Oleh karena itu, jika perlu, aku pasti akan memilih untuk bergabung dengan Star Mansion karena, seperti yang kau katakan, kita adalah saudara yang telah mengalami hidup dan mati. Karena kamu mengatakan ini, aku merasa lebih tenang. Kamu harus istirahat dulu, dan aku akan pergi. Jaga dirimu, Amadi. Amadi kiri. Dia yakin bahwa begitu mereka tiba di Star Kingdom, David akan segera datang kepadanya dan bergabung dengan Star Mansion. Adapun yang dikatakan David tentang tidak ingin terikat, itu hanyalah khayalan. Tentu saja, seseorang harus mematuhi peraturan Star Mansion setelah bergabung. Hal ini tidak hanya terjadi di Star Mansion. Tidak ada yang dapat dicapai tanpa norma atau standar. Tiap-tiap kekuatan memiliki aturannya sendiri yang unik untuk mengendalikan rakyatnya. Tidak peduli kekuatan mana yang diikuti David, hasilnya akan sama saja. Semakin tinggi status dan kekuatannya, semakin sedikit kendala yang akan dihadapinya. Misalnya, Sekte Iridescent tidak menerima laki-laki. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur Sekte Iridescent. Mustahil untuk mengubah aturan itu hanya karena satu orang. Bahkan jika bakat luar biasa David mengejutkan. Celeste, Sekte Iridescent masih tidak mau menerimanya. Sebagai kepala Star Mansion yang lebih muda, Amadi tidak bisa memberi David terlalu banyak wewenang. David perlu secara bertahap mengungkapkan bakat dan kekuatannya kepada mereka. Kalaulah David tidak mau dikekang seperti katanya, ia hanya bisa mewujudkannya kalau kekuatannya sudah sampai pada titik di mana ia bisa menjadi orang yang menetapkan aturan. Jika tidak akan mudah untuk menjadi bebas dan tidak terkekang. Di Star Kingdom, tidak realistis bagi seseorang untuk mencapai sesuatu sendirian tanpa pendukung yang kuat. Beberapa bangsawan berasal dari keluarga miskin di Kerajaan Bintang, tetapi jumlah mereka sedikit dan jarang. Sekalipun ada, mereka akhirnya akan bergabung dengan kekuatan besar untuk terus maju lebih jauh. Amadi yakin bahwa David akan bergabung dengan Star Mansion dalam waktu dekat, dan ada alasan penting lainnya di balik ini. 5 dari 7 pendeta tinggi telah muncul di Sekte Iridescent tahun ini. Dengan kata lain, akan ada 7 pendeta tinggi jika mereka menemukan 2 pendeta lagi. 2 tempat yang tersisa menyebabkan pasukan Kerajaan Bintang yang tak terhitung jumlahnya bertempur sampai mati. Semua orang ingin mengirim orangnya sendiri untuk mencoba dan menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi Sekte Iridescent. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa membangun hubungan baik dengan sekte warna-warni,
tetapi mereka juga bisa mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki prestasi masa depan yang tak terbatas sebagai salah satu dari 7 pendeta tinggi. Bab 1432. Akan tetapi, tidak mudah untuk menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi sekte iridescent. Ini membutuhkan bakat, keberuntungan, dan penampilan. Ketujuh orang ini mewakili wajah seluruh sekte iridescent. Karena Celeste telah menjadikan Lorraine sebagai muridnya, salah satu tempat pada dasarnya menjadi miliknya. Ada satu tempat lagi, dan jika Amadi menebak dengan benar, itu pasti milik Selena. Dia adalah salah satu dari banyak kekasih kecil David. Jika Selena menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi sekte iridescent, tidak peduli dari mana asalnya atau apapun latar belakangnya, dia pasti akan menjadi wanita yang dikagumi semua orang. Selain itu, dia juga akan memiliki masa depan yang cerah. Jika David tidak bekerja keras dan membuat kemajuan, tidak ada jaminan Selena akan tetap menyukainya di masa depan. Selain itu, kekasih David yang lain juga menakjubkan. Beberapa dari mereka cukup berbakat. David ingin melindungi mereka, tetapi kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Di Bima Sakti, David adalah orang terkuat, jadi dia bisa bebas dan melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, di Star Kingdom, ia harus memulai semuanya dari awal. Bergabung dengan Star Mansion setidaknya dapat memberi David platform yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Amadi percaya bahwa ketika David tiba di Star Kingdom dan memahami situasinya, dia akan membuat pilihan terbaik. David hanya dapat menampilkan kelebihan alaminya dengan Star Mansion sebagai pendukungnya dan menyadari nilainya untuk memulai jalan yang berbeda. Setelah Amadi pergi, David duduk dan mulai memikirkan beberapa fakta dasar tentang Star Kingdom. Meskipun Amadi hanya mengungkapkan kepadanya sebagian kecil dari Kerajaan Bintang, David dapat mengatakan bahwa Kerajaan Bintang jauh lebih rumit daripada Bima Sakti dari apa yang dia katakan. Bima Sakti selalu didominasi oleh Kekaisaran Bima Sakti, dan semua kekuatan harus mengikuti aturan kekaisaran. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa melakukan sesuatu yang besar. Oleh karena itu, tidak ada kekacauan. Jika bukan karena Sang Ruil Sinners, Bima Sakti akan benar-benar aman dan stabil. Selain itu, tidak ada kemungkinan perang skala besar. Sayangnya, Star Kingdom berbeda. Tidak ada kekuatan tunggal yang mendominasi semua orang di sana. Hal ini sedikit mirip dengan situasi di zaman kuno Summerland di bumi ketika para panglima perang akan rezim independen. Ada lebih dari satu kekuatan yang berdiri di ujung piramida. Dilihat dari nada bicara Amadik, David bahkan menduga bahwa Star Mansion mungkin hanya dianggap sebagai tingkat kedua piramida. Di tempat seperti ini dengan banyak rezim independen, David sebenarnya sangat dibatasi. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia harus mengeluarkan banyak uang. Jika dia tidak memiliki pendukung dan latar belakang, dia mungkin menarik perhatian ketika dia menghabiskan terlalu banyak uang di Star Kingdom jika dia tidak berhati-hati. Jika itu terjadi, kekuatannya di tingkat penguasa pemula alam abadi tidak akan cukup. Bergabung dengan Star Mansion dapat membantunya terhindar dari banyak masalah dari dunia luar. Meski begitu, ia khawatir akan menarik perhatian para pejabat Star Mansion. David tidak percaya bahwa Star Mansion bersatu dan semua orang seperti saudara kandung yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk satu sama lain. Konflik internal yang melibatkan kekuatan sebesar itu seringkali lebih besar dan lebih agresif. Ketika dia kembali ke Summerland di bumi, ada hukum. Oleh karena itu, dia selalu berhati-hati seolah-olah dia berjalan di atas es tipis ketika dia mulai menghabiskan uang, apalagi di Star Kingdom. Bagaimana aku bisa menghindari perhatian sementara menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan poin mewah guna meningkatkan kekuatanku? David berada dalam dilema. Bab 1433. Tepat ketika David sedang pusing memikirkan bagaimana ia akan menghabiskan uang, suara Celeste tiba-tiba terdengar di telinganya. David tertegun sejenak. Kemudian, dia segera bangkit dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Celeste. Dia berada di ruangan tempat Amadi dan Celeste sering mengobrol, jadi David mengira Celeste juga ada di sana. Celeste, aku di sini, jawab David. Apa?
Apa kamu sedang sibuk sekarang? Tanya Celeste ragu-ragu. Tidak, ada yang bisa saya bantu. Tanya David. Apa lagi yang bisa saya lakukan di sini? Saya hanya tidur dan mengobrol dengan orang lain di sini. Aku bahkan tidak bisa bermesraan dengan Celia karena aku khawatir akan membangkitkan gairah dalam tubuh Celeste. Sejak terakhir kali Celeste berbicara dengan David dan memintanya untuk mengendalikan diri, David tidak pernah bermesraan lagi dengan Celia. Pada satu titik, Celia mengira David tidak tertarik lagi dengan tubuhnya. Dia bahkan mengatakan jika dia tidak tertarik, dia bisa mendekati wanita lain. David berusaha sekuat tenaga menjelaskan kepadanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa berbohong sebagai pilihan terakhir. Ia berkata bahwa saat itu ia sedang dalam masa kritis kultivasi dan tidak bisa diganggu. Begitulah cara ia meyakinkan Celia. David, jika kamu sudah bebas sekarang, kembalilah ke kamarmu. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Baiklah, Celeste, tunggu sebentar, aku akan kembali sekarang. Setelah selesai berbicara, David berjalan ke kamarnya. Pada saat yang sama, dia berpikir sambil berjalan, mengapa Celeste mencariku? Setelah meninggalkan galaksi binatang, Celeste tinggal di kamarnya dan tidak pernah keluar sekalipun. Semua orang mengira Celeste berkultivasi dalam pengasingan. Hanya David yang tahu bahwa ia perlu menahan hasratnya, itulah sebabnya ia tidak pernah muncul ke publik. Selama ini, David merasa khawatir dengan situasi Celeste. Setelah kembali ke kamarnya dengan cepat, David baru saja mengunci pintu ketika dia mendengar suara Celeste lagi. David, untuk saat ini, jangan ganggu aku. Dengarkan saja dan tunggu sampai aku selesai bicara sebelum menjawab. Baiklah, silakan, Celeste. Aku mendengarkan. Setelah David selesai berbicara, dia tetap diam, menunggu suara Celeste. Namun, 1 menit, 3 menit, 5 menit kemudian, David menunggu selama 5 menit penuh, namun Celeste tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi? David bingung. Celeste mengatakan kepadanya untuk tidak menyela dan hanya menjawab setelah mendengarkannya. Namun, dia telah menunggu selama 5 menit tetapi pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun. Di dalam ruangan merah. Bab 1434. Saat ini, Celeste sedang mengalami pertarungan sengit di dalam hatinya. Dalam kondisinya saat ini, dia hampir tidak dapat menahan hasrat di tubuhnya meskipun telah mengerahkan segenap tenaganya. Dia mungkin bisa kembali ke Sekte Iridescent jika dia tidak bergerak di galaksi binatang. Sayangnya, dia tidak dapat memutar kembali waktu. Dia sudah melakukannya. Kesenjangan juga tercipta ketika ia menekan keinginannya saat itu. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan itu makin membesar. Sekarang, energinya hendak keluar dari tubuh Celeste. Jika dia tidak memikirkan cara untuk melepaskan energi itu, konsekuensinya akan sangat serius. Jika dia ingin menekan energi ini untuk sementara, dia membutuhkan seseorang yang berada di atas tingkat abadi untuk menekannya secara paksa. Namun, dia tidak berada di kerajaan bintang, jadi mustahil menemukan orang yang kuat setingkat ini. Oleh karena itu, dia bisa langsung menolak ide ini. Alternatifnya, ia bisa berhubungan dengan seorang pria untuk mengalirkan energi ini antara dua tubuh, dan akhirnya mencapai efek harmonis antara tubuh pria dan wanita. Akan tetapi, ketika menyangkut Celeste saat ini, pria biasa tidak lagi mampu menyelamatkannya. Bagaimanapun, energi ini begitu kuat sehingga tidak semua tubuh mampu menahannya. Lagi pula, berdasarkan karakter Celeste, dia telah mempertahankan kepolosannya selama lebih dari 1000 tahun, sehingga dia tidak bisa meminta sembarangan pria untuk berhubungan intim, bahkan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia lebih baik mati daripada melakukan hal itu. Hanya David yang bisa menyelamatkannya sekarang. Keduanya bisa melakukan hubungan spiritual seperti terakhir kali. Kekuatan pikiran David sangat kuat, jadi dia akan mampu menanggungnya. Yang lebih penting, keduanya telah terhubung secara spiritual. Akan lebih mudah bagi Celeste untuk menerimanya jika mereka melakukannya lagi. Setiap permulaan itu sulit. Jika ada saat pertama, pasti ada saat kedua dan ketiga untuk banyak hal. Setidaknya Celeste tidak akan membenci David.
Lagi pula, itu tidak nyata. Mereka hanya melakukannya dalam hati. Sekarang masalahnya adalah Celeste tidak tahu bagaimana cara memintanya. Seorang wanita meminta seorang pria untuk melakukan hubungan spiritual dengannya yang rasanya hampir sama dengan hubungan seksual sesungguhnya. Dia terlalu malu untuk mengatakan ini keras-keras. Celeste perlahan mulai tenang karena hasrat dalam tubuhnya hampir meledak. Ekspresinya juga mulai menegang. Celeste memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatian demi menyelamatkan dirinya dan orang lain. Tepat ketika David tidak dapat menahannya lagi dan hendak bertanya tentang hal ini, dia mendengar suara Celeste lagi. David, aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas bagaimana kau membangkitkan tubuhku yang memikat terakhir kali, dan aku tidak akan mengulangi cerita itu sekarang. Aku harap kau dapat mendengarkan dengan saksama apa yang akan kukatakan selanjutnya. Setelah kamu memicu tubuh yang memikat itu, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menekan hasrat yang besar dalam tubuhku dan aku tidak bisa rileks sedikitpun. Namun, di galaksi binatang, kalian berdua bajingan itu telah membawa diri kalian ke jalan buntu setelah menyebabkan keributan besar. Aku tidak bisa hanya melihat kalian berdua mati di hadapanku, jadi aku mengambil tindakan karena aku terpaksa. Hal ini menciptakan celah bagi hasrat dalam tubuhku untuk menerobos. Meskipun aku segera menekannya dengan sekuat tenaga, hal itu tetap tidak membantu. Seiring berjalannya waktu, celah itu semakin membesar, dan akhirnya berkembang ke tahap di mana aku tidak dapat menahannya lagi. Jika kita tidak menemukan solusi tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sekarang, hanya kaulah yang dapat menghentikan situasi ini agar tidak terus berkembang. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menggunakan kekuatan pikiranmu yang dahsyat lagi dan melakukan hubungan spiritual denganku seperti terakhir kali untuk mencapai efek yang harmonis antara tubuh pria dan wanita. Celeste mungkin merasa canggung saat mengatakan ini. Jadi, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, aku harus memberitahumu sekarang. Meskipun kamu memiliki kekuatan pikiran yang kuat, energi di tubuhku juga tidak lemah. Akan ada risiko tertentu jika kamu melakukan ini. Mengenai apakah kamu bersedia, itu terserah padamu. Aku tidak bisa memaksamu dalam hal seperti ini. Bab 1435. David benar-benar tercengang dengan apa yang dikatakan Celeste. Bahkan, dia juga berpikir bahwa Celeste mungkin tidak dapat menahan keinginannya lagi. Namun, ketika dia berbicara dan mengajukan permintaan seperti itu, David masih sangat terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika saya setuju sekarang, apakah itu akan membuat saya terlihat terlalu bersemangat dan santai? Tetapi akan lebih buruk lagi jika aku menolaknya. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan Celeste. Ini untuk menyelamatkan aku, Celia, dan banyak kehidupan. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Celeste saat dia diliputi hasrat? Dengan kekuatannya yang mengerikan, Celeste merupakan eksistensi yang tak terkalahkan dalam peradaban tingkat rendah, dan Davidlah yang memicu tubuh yang memikat itu. Dialah juga yang memaksa Celeste untuk mengambil tindakan, dan dialah juga yang membawa mereka ke dalam situasi seperti ini sekarang. David sama sekali tidak menemukan alasan untuk menolak. Akan tetapi, dia masih perlu memikirkan bagaimana cara mengatakannya. Dia tidak bisa terlihat terlalu proaktif, dan dia tidak bisa mempermalukan Celeste. David memikirkan segala sesuatunya dalam benaknya, dan hanya beberapa detik berlalu. Namun, beberapa detik ini membuat Celeste merasa seperti bertahun-tahun telah berlalu. Setelah dia selesai berbicara, matanya tertuju pada David, menunggu jawabannya. Akibatnya, 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu. David masih tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengerutkan kening, dan dia tampak tidak mau. Celeste merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan David. Ia bahkan merasa seolah-olah telah dipermalukan. Dia adalah pemimpin terakhir dari 7 pendeta tinggi sekte Iridescent, dan dia adalah seseorang yang bisa membuat banyak sekali jenius dan monster jatuh cinta padanya. Dia sekarang mengajukan permintaan yang memalukan, tetapi David tidak mau. Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Kalau saja dia ada di Kerajaan Bintang,
pasti banyak petinggi yang akan mengerumuninya jika dia menyebarkan kabar bahwa dia sedang mencari pria. Bahkan para ahli yang berada di luar alam abadi akan mendatanginya. Berapa banyak orang di Star Kingdom yang memiliki kekuatan ini? Tidak lebih dari 3. Dan dia, Celeste, adalah salah satunya. David telah mendapat kesempatan sebesar itu dan dia tidak menyadarinya. Selain itu, David adalah orang yang membangkitkan daya tarik tubuh Celeste. Itu juga merupakan keputusan David untuk pergi ke bis galaksi untuk menghancurkan kekhawatiran masa depannya. Pada akhirnya, ia menarik perhatian puluhan ruler ranker. Meskipun Amadi sebagian besar bertanggung jawab atas hal itu, David tetap bersalah. Mengapa dia memperlihatkan ekspresi enggan seperti itu sekarang saat aku meminta sedikit bantuannya? Apakah ini benar-benar merepotkan? Celeste menggertakkan giginya. Saat ini, dia ingin menamparnya dan memberinya pelajaran yang mendalam. Siapa yang dirugikan di sini? Saya telah suci selama lebih dari 1000 tahun, dan David menghancurkannya dengan begitu mudahnya. Saya bersikap baik padanya karena tidak membuat keributan. Beraninya dia mengerutkan kening. Menurut Celeste, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengajukan permintaan ini. Oleh karena itu, David tidak boleh ragu sedikit pun. Ia harus segera menunjukkan ekspresi sangat gembira dan kemudian menerimanya dengan rasa syukur. Apa, kau tidak mau? Celeste menggertakkan giginya dan bertanya dengan nada bermusuhan. Dalam keadaannya yang sangat mudah tersinggung saat ini, sepertinya dia akan marah besar dan menyerang David jika dia tidak senang dengan jawaban David. Dia ingin menunjukkan kepada David apa yang akan terjadi jika dia membuat marah seorang sovereign ranker. David masih merenungkan jawaban yang cocok ketika kata-kata Celeste menariknya kembali ke kenyataan. Dia juga bisa merasakan ada yang salah dengan nada bicara Celeste. Dia langsung menjawab, tidak, Celeste, jangan salah paham. Mengapa India berjuang menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan wawasan CNA? Lalu kenapa kau tidak bicara lama-lama? Kau ingin menolakku, bukan? David, kalau kau tidak mau, kau bisa bilang saja. Aku tidak akan memaksamu. Paling buruk, kita semua akan mati bersama. Nada bicara Celeste masih bermusuhan seperti sebelumnya. David terdiam. Apakah aku sudah diam selama itu? Seharusnya kurang dari 10 detik sejak Celeste selesai berbicara tadi. Apakah itu terlalu lama? Wanita memang temperamental. Namun, David dapat memahami situasi Celeste. Sebelum bertemu dengannya, dia adalah seorang penegak alam semesta yang mulia dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, dia tidak hanya dimanfaatkan dalam fantasi setelah dia datang ke Bima Sakti dan bertemu David, tetapi kekuatannya yang besar juga dibatasi dan tidak dapat digunakan. Selain itu, dia selalu dalam bahaya dikendalikan oleh keinginannya. Siapapun pasti akan kesal kalau sampai berada dalam situasi seperti ini. David tidak ingin membuat Celeste semakin marah. Meskipun Celeste memiliki status tinggi dan sangat berkuasa, dia tetap rasional. Kalau saja dia bertemu dengan orang yang lebih tidak masuk akal lagi, dia mungkin sudah mati sejak lama. Lagi pula, dialah yang memegang sebagian besar tanggung jawab atas terjadinya hal ini. Celeste, kamu salah paham. Tadi aku hanya menyalahkan diriku sendiri dalam hati, jadi itu sebabnya aku lupa bicara sebentar. Aku sangat minta maaf karena telah menyebabkan situasi yang kamu hadapi sekarang. Pada akhirnya, akulah yang menyebabkan ini. Jika bukan karena aku, bagaimana seseorang dengan status dan kekuatanmu yang mulia bisa sampai ke titik ini? Aku benar-benar pantas mati, kata David dengan sedih. Kita harus mengakui bahwa ia menampilkan pertunjukan yang bagus. Satu-satunya hal yang tidak dilakukannya adalah menangis. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Celeste. Dia awalnya marah. Namun, pada saat ini, sebagian besar amarahnya mereda. Jadi, apakah kamu bilang kamu akan melakukannya? Celeste berbicara dengan nada yang jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Ya, tentu saja. Bahkan jika aku hancur menjadi abu, selama aku dapat membantumu dan mengeluarkanmu dari kesulitanmu saat ini, aku, David Liddell, tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun keluhan, apalagi menghadapi sedikit bahaya. David menepuk dadanya dan meyakinkan.
Kemarahan Celeste yang tersisa benar-benar hilang setelah David mengatakan itu. Meskipun David tidak salah, dan dialah yang menyebabkan ini, tubuh Celeste yang memikat adalah penyebab utamanya. Jika tidak, mengapa David kehilangan kendali atas kekuatan pikirannya? Sikap David saat ini adalah apa yang diinginkan Celeste. Meskipun dia hanya berpura-pura, apa yang dia katakan enak didengar. Bab 1436. Baiklah, hentikan pembicaraan kosongmu. Ini akan sedikit berbahaya, tetapi dengan kekuatan pikiranmu yang kuat, ini akan mudah bagimu. Karena kamu sudah setuju, maka bersiaplah. Aku tidak bisa bertahan lama. Setelah Celeste selesai berbicara, suasana hening. Jelas, dia juga perlu siap mental untuk apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Oke, Celeste, aku mengerti. Setelah David selesai berbicara, dia menggali cari di dalam kamar. Dia mencari beberapa pakaian dan bersiap untuk mandi. Lalu, dia tiba-tiba membeku lagi. Kita tidak benar-benar bercinta. Itu hanya khayalan. Buat apa aku mandi darah? Bagus. David menyingkirkan pakaiannya. Kemudian, ia berbaring di tempat tidurnya untuk menenangkan diri. Ketika dia siap, dia melepaskan kekuatan pikirannya yang kuat, mengikuti bimbingan Celeste, dan pergi ke tempat yang aneh. Yang menarik perhatian adalah lautan merah. Di mana saya? Apakah ini kamar tidur Celeste? Pada saat itu, sebuah suara berkata, David, tutup matamu. David mengikuti suara itu dan melihat Celeste tidak jauh darinya. Saat ini, Celeste mengenakan gaun merah panjang, memamerkan bentuk tubuhnya yang luar biasa. Wajahnya memerah, dan matanya yang menggoda penuh pesona. Tenggorokan David bergerak saat melihat penampilan Celeste. Sudah kubilang tutup matamu, kamu tidak mendengarku. Kata Celeste lagi. Oh, tentu saja. David kembali sadar, cepat-cepat menutup matanya, dan menjawab. Dia merasa bahwa hal ini sungguh memalukan. David, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menekan hasrat dalam tubuhku yang dirangsang oleh tubuhku yang memikat. Hasrat ini begitu besar hingga aku sudah tidak berdaya. Begitu hasrat ini meledak, perlahan-lahan hasrat ini akan mengendalikan nalarku, dan akhirnya, aku akan menjadi orang yang sepenuhnya dikendalikan oleh hasrat. Karena itu, aku butuh bantuanmu. Selama aku menemukan keseimbangan dan keharmonisan di antara tubuh kita, aku bisa menekannya untuk sementara. Saya harap kamu tidak terlalu banyak berpikir dan tidak memberitahu siapapun, kata Celeste perlahan. Aku mengerti, Celeste. Jangan khawatir, hanya kita berdua yang tahu tentang masalah ini, dan aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah, itu bagus. Mari kita mulai. Kamu harus menutup matamu sepanjang waktu, dan kamu tidak boleh membukanya, jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Oke, jawab David sambil memejamkan mata. Meski begitu, dia menyimpan sedikit penyesalan di hatinya. Terakhir kali, karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia sangat gugup. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan pemandangan yang ditutupi oleh gaun merah Celeste. Dia pikir dia bisa menghargainya kali ini. Tanpa diduga, dia harus tetap memejamkan matanya. Karena mata David terpejam dalam khayalan, dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Tak lama kemudian, David mencium harum yang manis. Dia tahu itu Celeste. Lalu, ia dipeluk oleh tubuh yang lembut dan montok. Celeste menyandarkan kepalanya di bahu David, menyentuh telinga David dengan bibirnya, lalu meniupnya. Tubuh David tiba-tiba bergetar, dan pada saat itu, ia merasakan semburan listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat mengingat penampilan Celeste yang genit, David merasa hasrat paling primitif dalam tubuhnya akan segera muncul. Kulitnya mulai memanas secara perlahan. Itulah tujuan Celeste. Jika dia ingin menggunakan David untuk menyelaraskan energi dalam tubuhnya dan menekannya lagi, dia harus menarik keluar hasrat dalam tubuh David juga. Kenyataannya, selama David membuka matanya dan memperhatikan penampilannya saat ini sebentar, dia bisa memperoleh hasil yang lebih baik tanpa melakukan hal-hal ini. Celeste juga memikirkan hal ini pada awalnya. Dia pikir dia harus menutup matanya dan membiarkan David melakukan apapun yang dia inginkan. Bab 1437.
Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia tetap tidak tega membiarkan David melihat tubuhnya. Itulah sebabnya dia meminta David untuk menutup matanya dan dialah yang akan memimpin. David, selanjutnya, jangan bicara, jangan buka matamu, rasakan saja, bisik Celeste di telinga David dengan godaan yang tak ada habisnya. Begitu David membuka mulutnya langsung tertutup oleh bibir merah Celeste. David mengeluarkan suara sengau senang. Lalu perlahan-lahan dia menaruh tangannya di punggung Celeste dan melingkarkannya di sekelilingnya. Gerakan mereka menjadi semakin intens dan tangan David mulai gelisah. Akhirnya, David dan Celeste jatuh di ranjang merah besar di bawah pimpinan Celeste. David memejamkan matanya, benar-benar pasif. Celeste seperti seorang ratu. Dengan gerutuan, hasrat dalam tubuh Celeste meledak dalam hayalan. Ia mulai berbenturan dengan tubuh keduanya dalam fantasi, mencoba melarikan diri. Pada saat inilah kekuatan pikiran David yang dahsyat mulai berperan. Seberapapun besarnya keinginan itu melonjak, ia tidak dapat menembus khayalan mereka. Secara bertahap, pola yang harmonis pun tercipta. Hasrat dalam tubuh Celeste berangsur-angsur kehilangan momentumnya, dan akhirnya kembali ke tubuhnya dan menjadi tenang. David masih menikmatinya, tetapi tiba-tiba tubuh lentur dalam pelukannya hilang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mendapati dirinya telah kembali ke kamarnya dan sedang berbaring sendirian di tempat tidur. Suara Celeste menyusul, "David, terima kasih. Aku sudah mengendalikan energi dalam tubuhku. Kurasa itu tidak akan menimbulkan kekacauan dalam waktu sesingkat ini. Kau harus beristirahat dengan baik." Pada saat ini, David berada di antara tawa dan air mata. Celeste meninggalkan dermawannya setelah mencapai tujuannya. Dia telah mencapai tujuannya, jadi dia mengabaikan David saja. Saat ia mengenang tubuh lentur yang disentuhnya dalam hayalan, David bertanya-tanya kapan ia bisa memberi pelajaran pada Celeste, wanita cantik itu. Dia ingin melihat apakah hasilnya akan sama dengan fantasinya. Lupakan saja, lupakan saja. David menggelengkan kepalanya. Jika aku melakukan itu, aku akan mengecewakan Celia. Ini tidak masuk hitungan. Saya terpaksa melakukan ini, dan saya hanya ingin menyelamatkan semua orang. Kita semua akan hancur jika Celeste dikendalikan oleh keinginannya. Meskipun David merasa marah, dia tetap menjawab dengan hormat, "Celeste, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang seharusnya aku lakukan. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, katakan saja padaku." "Ya, baiklah. Ngomong-ngomong, Celeste, aku punya pertanyaan." "Apa itu?" "Sekarang setelah kamu bisa mengendalikan energi itu, bisakah Celia dan aku?" David tidak menyelesaikan kalimatnya, karena dia yakin Celeste akan mengerti. "Tidak." Celeste langsung menolak. "Kenapa tidak?" David bingung. Dia merasa tidak enak badan sekarang. Dia baik-baik saja sebelum itu. Setelah Celeste menggodanya, hasratnya telah terbangun sepenuhnya. "David, bukannya aku tidak ingin kau berhubungan intim dengan kekasih kecilmu, tapi energi yang dihasilkan oleh tubuh yang memikat itu berada di luar imajinasimu. Kita bisa mengendalikannya kali ini, tapi mungkin tidak akan terjadi saat meledak lain kali. Nah, demi keselamatan semua orang, bersabarlah. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau saat kita sampai di Star Kingdom." Bab 1438. Celeste juga tahu bahwa agak keterlaluan baginya untuk melarang David berhubungan intim dengan kekasih kecilnya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia berhasil mengendalikan diri untuk sementara, jadi dia tidak ingin hal itu kembali dalam sekejap mata. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Celeste. Gurunya telah mengatakan kepadanya sejak dia masih kecil bahwa dia berbeda dari wanita lain sehingga dia tidak bisa bersama seorang pria. Jika tidak, dia tidak hanya akan merugikan pihak lain, tetapi dia juga akan merugikan dirinya sendiri. Jadi Celeste hanya pernah jatuh cinta secara diam-diam satu kali saat dia masih gadis bodoh. Kemudian, saat tuannya menyadari tanda-tandanya, kehidupan cintanya langsung terputus. Setelah itu, dia tidak pernah memikirkan hal itu lagi dan mengabdikan dirinya pada kultivasi. Awalnya,
Celeste berpikir mustahil baginya untuk berinteraksi dengan pria lagi dalam hidupnya. Tanpa diduga, saat dia pergi ke peradaban tingkat rendah, dia bertemu dengan David, seorang cabul yang kekuatannya rendah tetapi memiliki kekuatan pikiran yang besar. Pada akhirnya, inilah hasilnya. Pada saat yang sama, hal itu juga mengganggu jalan yang telah susah payah dibangun oleh guru Celeste untuknya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada tuannya ketika dia kembali. Meski dia masih perawan, tubuhnya yang memikat telah terangsang. Sementara itu, tubuhnya yang memikat seharusnya tidak pernah terangsang dalam rencana yang dibuat tuannya untuknya. Beginilah kondisinya, tetapi sekarang sudah rusak. Celeste yang sudah kembali ke keadaan normalnya, mendesah dalam diam. Sekarang, dia hanya bisa menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan guru saat dia kembali ke Sekte Iridescent. Dengan bantuan kekuatan pikiran David yang dahsyat, hasrat yang dipicu oleh tubuh Celeste yang memikat telah mencapai titik keseimbangan dan harmoni. Namun, ini hanya sementara. Tubuhnya yang memikat adalah salah satu bentuk tubuh paling istimewa di alam semesta, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya dengan mudah. 3. Dengan tubuhnya yang memikat, Celeste tidak hanya menjadi kepala 7 pendeta tinggi Sekte Iridescent tetapi juga mencapai peringkat terakhir alam abadi, peringkat penguasa, dalam waktu kurang dari 2000 tahun. Dapat dilihat bahwa kekuatan tubuh yang memikat itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan fisik orang biasa. 1. Begitu tubuh ini berhasil dirangsang, konsekuensinya pun akan sangat serius. Celeste masih harus menempuh jalan yang sangat panjang jika ia ingin sepenuhnya menghilangkan hasrat itu dalam tubuhnya. Setelah tubuhnya yang memikat terangsang, hasrat itu akan terus tumbuh seiring waktu. Bahkan jika Celeste kembali ke Sekte Iridescent, dengan bantuan pembangkit tenaga listrik di luar alam abadi. Hal itu hanya dapat ditekan untuk sementara, tetapi tidak seumur hidup. Kecuali kekuatan Celeste terus meningkat dan tumbuh lebih cepat dari keinginan ini, maka hanya dia yang dapat mengendalikan keinginan itu dengan kuat. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak mungkin. Saat wilayah kekuasaannya bertambah tinggi dan tinggi, pertumbuhan kekuatannya juga akan bertambah lambat dan lambat. Celeste melintasi alam bintang, alam semesta, dan mencapai pangkat penguasa alam abadi dalam waktu kurang dari 2000 tahun. Dia telah melewati 8 tingkatan, jadi kemajuannya sangat cepat. Dia juga merupakan orang terkemuka dalam peradaban tingkat tinggi seperti Kerajaan Bintang. Dia tidak dapat mencapai ini dengan kerja keras saja, karena sebagian besarnya juga berkat tubuhnya yang memikat. Namun, pertumbuhan Celeste akan sangat lambat pada periode berikutnya. Pada saat yang sama, dia juga akan menghadapi rintangan kedua dalam hidupnya. Yang pertama adalah berpindah dari alam bintang ke alam abadi. Bab 1439. Yang kedua adalah berpindah dari alam abadi ke alam besar berikutnya. Rintangan ini juga akan menghentikan lebih dari 99% Eternals. 1. Sulit untuk mengatakan apakah Celeste dapat melampaui ini. Bahkan jika ia bisa, hal itu akan terjadi ribuan, 10.000, atau bahkan ratusan ribu tahun kemudian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak seorang pun dapat memastikannya. Akan tetapi, dia pasti tidak akan melampaui laju pertumbuhan hasrat tubuh yang memikat itu. Semakin awal tubuh yang memikat itu terangsang, akan semakin mudah untuk mengendalikan dan mengatasinya. Sebaliknya, semakin lambat hal ini dilakukan, akan semakin sulit penanganannya. Celeste sudah menjadi Sovereign Ranker, jadi dia dianggap terlambat. 1. Oleh karena itu, kekuatan yang dibangkitkan oleh tubuhnya yang memikat juga cukup signifikan. Akan agak sulit untuk menekannya hanya dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya ada solusi lain yang jauh lebih mudah. Yaitu memiliki pria seperti David di sisinya setiap saat. Begitu ia mendeteksi adanya tanda-tanda kehilangan kendali, ia akan segera melakukan hubungan intim untuk mencapai keseimbangan dan titik harmonis. Namun, ini juga merupakan solusi sementara. Secara keseluruhan, segala sesuatunya mungkin tidak mudah bagi Celeste di masa mendatang. Apa yang akan dia hadapi lebih dari sekadar siksaan fisik. Ada juga tekanan dari sekte dan gurunya.
Perlu diketahui bahwa Celeste adalah yang termuda di antara para Sovereign Ranker yang ada di Sekte Iridescent, dan dia juga yang memiliki harapan paling besar untuk melampaui alam abadi. Tuannya dan Sekte menaruh harapan besar padanya, namun kecelakaan seperti itu terjadi di peradaban tingkat rendah ini. Celeste sudah mengantisipasi ekspresi apa yang akan ditunjukkan gurunya dan sektenya ketika mereka mengetahui situasinya saat ini. Mereka mungkin akan sangat kecewa. Dasar bajingan kecil, kau telah membuatku banyak masalah. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada guruku dan sekte saat aku kembali? Celeste menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Namun, satu-satunya hal yang menghiburnya adalah dia menemukan Lorraine, Selena, dan David. Lorraine memiliki tubuh yang memikat seperti dirinya. Sekalipun dia sudah tidak berguna, Lorraine bisa menggantikannya. Namun, dia membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya untuk membina Lorraine. Ia berharap dengan membawa kembali ketiga orang itu, ia bisa memperoleh pengampunan dari tuannya dan para tetua. Lupakan saja, berhenti memikirkan ini. Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Saya hanya bisa melangkah satu langkah dalam satu waktu. Celeste lalu menutup matanya. Dia mulai memeriksa dengan cermat kondisi tubuhnya. Semenjak tubuhnya yang memikat itu terangsang, ia terus menekan hasrat dalam tubuhnya, sehingga ia tak punya tenaga dan waktu untuk memeriksa tubuhnya. Sekarang adalah kesempatannya. Celeste juga ingin melihat apa perbedaan antara tubuh yang memikat saat terangsang dan tidak terangsang. Setelah David mendapat jawaban Celeste, ia tak punya pilihan selain menerimanya. Oleh karena itu, ia terus berbaring di tempat tidur sambil berusaha untuk tidak memikirkan hal semacam itu. Bab 1440. Kerajaan Bintang. Ini adalah kampung halaman Celeste dan Amadi. Kerajaan Bintang adalah peradaban tingkat 7. Meskipun peradaban tingkat 7 dan peradaban tingkat 6 hanya berjarak satu tingkat, perbedaan sesungguhnya sangatlah jauh. Ini bukanlah masalah perbedaan antar tingkatan, tetapi garis pemisah antara peradaban tingkat menengah dan peradaban tingkat tinggi. Melewati garis pemisah ini jauh lebih sulit daripada melangkah ke alam abadi dari alam semesta. Kalau orang pikirkan tentang bagaimana tidak pernah ada yang abadi di Bima Sakti setelah sekian tahun, orang akan mengerti betapa sulitnya bagi peradaban tingkat menengah untuk melangkah ke peradaban tingkat tinggi. Kerajaan Bintang tidak sama dengan peradaban tingkat rendah seperti Bima Sakti dan galaksi binatang. Di dalamnya tidak hanya terdapat berbagai planet besar, sedang, dan kecil, tetapi juga banyak benua yang mengambang di kehampaan. Benua-benua ini diduduki oleh kekuatan-kekuatan besar dan mereka akan berkembang biak dan mendiami di sana. Hanya kekuatan besar dengan tingkat kekuatan tertentu yang memiliki kesempatan menggunakan benua sebagai tempat bereproduksi. Adapun pasukan kecil lainnya, mereka hanya dapat menempati berbagai planet. Planet dan benua adalah kriteria untuk membedakan kekuatan yang berbeda. Mimpi utama dari berbagai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya adalah memiliki benua milik mereka sendiri. Sangat disayangkan bahwa sumber daya yang terbatas seperti benua hanya dapat diduduki oleh kekuatan yang besar. Sekte Iridescent dan Star Mansion merupakan kekuatan yang sangat kuat di Kerajaan Bintang, sehingga mereka masing-masing menempati satu benua. Benua tempat Star Mansion berada disebut benua bintang, sedangkan benua tempat Sekte Iridescent berada disebut benua Iridescent. Mereka diberi nama berdasarkan pasukan mereka. Jika suatu kekuatan dahsyat jatuh dan benua itu diduduki oleh kekuatan lain, nama benua itu akan berubah sebagaimana mestinya. Ketika David dan Celeste sedang melakukan hubungan rohani di benua luas bernama benua Simons di Kerajaan Bintang. Seperti namanya, inilah benua yang diduduki oleh keluarga Simons dari Star Kingdom. Meskipun keluarga Simons tidak sekuat Star Mansion dan Iridescent Sect di Star Kingdom, kemampuan mereka untuk menduduki benua membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak lemah. Terlebih lagi, kekompakan sebuah keluarga jauh lebih kuat dibandingkan kekompakan sebuah sekte seperti Sekte Iridescent. Di tanah leluhur keluarga Simons di benua Simons, seorang pria parubaya tiba-tiba membuka matanya. Seluruh wajahnya berkerut dan amarah yang membara meledak dari matanya. Nama pria itu adalah Nick Simons,
dan dia adalah Grandmaster keluarga Simmons. Dia juga berada di luar alam abadi. Pada saat yang sama, dia adalah orang besar yang mengumumkan secara publik bahwa posisi istri pertamanya akan disediakan untuk Celeste. Saat Neck pertama kali bertemu Celeste lebih dari 1000 tahun lalu, dia sudah melancarkan pengejaran sengit terhadapnya. Masuk akal jika dengan identitasnya sebagai Grandmaster keluarga Simmons dan kekuatannya melampaui alam abadi, ini seharusnya mudah baginya. Beberapa pendeta tinggi Sekte Iridescent juga telah menikah dengan berbagai kekuatan besar. Ini juga menjadi alasan mengapa Sekte Warna-Warni dan semua kekuatan utama di Kerajaan Bintang dapat menjaga hubungan baik. Ibu Amadi adalah salah satunya. Namun kali ini Neck ditolak. Bukan hanya Celeste yang menolaknya, bahkan Sekte Iridescent pun langsung menolak lamaran pernikahannya. Alasan yang diberikan oleh Sekte Iridescent adalah karena Celeste adalah penerus yang dilatih oleh Sekte Iridescent, oleh karena itu dia tidak akan menikah dengan orang luar. Akan tetapi, Neck tidak menyerah begitu saja dan telah menyatakan secara terbuka bahwa ia sangat menyukai Celeste, dan posisi istri pertamanya akan selalu diperuntukkan baginya.